Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Mardiani, kami dari kelompok 5, Presiden Ridho Noven Sugio, Firman Shah, dan M. Adi Wiratama Putra ingin memberikan presentasi tentang klasifikasi mobile price dataset menggunakan algoritma decision tree, random forest, dan logistic regression. Adapun eksplorasi dataset terdiri dari 2003 dengan 21 fitur, tidak ada nilai yang hilang dan semua kolom memiliki tipe data yang tepat atau integer dan float. Variabel target adalah price range yang menunjukkan kelas harga ponsel dengan nilai 0 hingga 3. Pertanyaan analisisnya adalah korelasi fitur dengan harga menjadi fitur mana yang paling mempengaruhi harga ponsel. Misalnya ponsel dengan RAM yang lebih tinggi atau daya baterai yang lebih besar cenderung berada di rentang yang lebih tinggi. Pola konektivitas, melihat apakah ponsel dan fitur konektivitas lebih banyak, cenderung lebih mahal. Begitu juga dengan spesifikasi kamera, kualitas kamera, dan juga ukuran serta berat, menganalisis apakah ponsel yang lebih tipis atau lebih ringan mempunyai pengaruh pada harga. Adapun ringkasan fiturnya yaitu fitur-fitur teknis, baterai, power, daya dalam mAh, clock speed dengan kecepatan GHz, internal memory dengan gigabyte, RAM dalam bentuk megabyte, height and wide pixel, resolusi layar dalam pixel, jumlah core pada prosesor, PC dan FC, megapiksel kamera ya, kemudian mobile depth, ketebalan ponsel dalam sentimeter, mobile wide, berat ponsel dalam gram, kemudian fitur-fitur konektivitas dan lainnya seperti Blue, apakah punya Bluetooth, dual SIM, 4G, 3G, adalah dukungan sebuah jaringan, touchscreen, apakah memiliki layar sentuh, serta Wi-Fi, apakah memiliki Wi-Fi. Rentang harga yaitu price range, kategori harga ponsel dengan nilai dari 0 hingga 3 yang menunjukkan rentang harga dari murah ke mahal. Adapun karakteristik fitur ini seperti numeric continue, di mana adanya battery power, clock speed, mobile wide, pixel height, pixel wide, RAM, dan mobile depth atau ketebalan. Kemudian kategorikalnya Blue, dual SIM, 4G, 3G, touchscreen maupun Wi-Fi. Nah, target kelas itu ada price range-nya dari 0 hingga 3. Mungkin itu salah satu karakteristik fitur dan nanti akan dijelaskan lebih lanjut lagi pada poin berikutnya oleh Saudara Noven. Baiklah, saya akan melanjutkan distribusi price range. Kelas price range 0 sampai 3 memiliki distribusi yang cukup seimbang, memastikan algoritma klasifikasi tidak akan terlalu terpengaruh oleh ketidakseimbangan data. Analisis data distribusi. Yang pertama, distribusi fitur. Sebagian besar ponsel memiliki fitur 4G dan Wi-Fi, menunjukkan preferensi pasar untuk konektivitas yang lebih baik. Rentang harga yang cenderung merata, namun terdapat variasi spesifikasi di setiap kategori harga. Yang kedua, korelasi fitur dan harga. Battery power dan RAM menunjukkan korelasi positif yang signifikan dengan price range, menunjukkan bahwa harga lebih tinggi cenderung terkait dengan baterai dan RAM yang lebih besar. PHH dan PH weight juga berkorelasi dengan rentang harga, menunjukkan preferensi untuk layar resolusi tinggi pada perangkat yang lebih mahal. Poin ketiga, kehadiran fitur. Banyak perangkat yang dilengkapi dual SIM dan layar sentuh, fitur yang umumnya diharapkan pada perangkat modern.
Ketersediaan RAM dan memori internal terlihat sebagai faktor pembeda utama di antara berbagai rentang harga. Kesimpulan analisis data menunjukkan bahwa spesifikasi seperti daya tahan baterai, RAM, dan resolusi layar merupakan faktor tertentu dalam kategori harga perangkat mobile. Kehadiran fitur seperti 4G dan Wi-Fi hampir menjadi standar. Menekankan pentingnya konektivitas dalam perangkat modern, analisis ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan digital dan desain produk untuk memenuhi permintaan pasar yang bergerak cepat. Untuk rekomendasi, satu penawaran produk, tingkatkan fokus pada perangkat yang dengan daya tahan baterai yang lebih lama dan RAM yang lebih besar untuk segmen harga yang lebih tinggi. Yang kedua, inovasi fitur. Terus sertakan fitur konektivitas lengkap untuk memenuhi ekspektasi pengguna yang menginginkan kemudahan akses digital. Poin ketiga, strategi pemasaran. Soroti fitur teknis seperti resolusi layar dan kapasitas baterai untuk membedakan produk di pasar yang kompetitif. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Saudara Ardi. Baik, untuk tahap selanjutnya kita akan membahas mengenai penerapan algoritmanya. Yang bisa kita lihat di sini, dalam penerapan algoritmanya kita akan menggunakan pemrograman Python dengan Google Colab. Yang bisa kita lihat untuk tahap pertama itu membuat dataset yang akan dianalisis. Seperti ini kode programnya. Kita lanjutkan. Memisahkan dataset menjadi data latih dan data uji. Jadi dari dataset yang sudah diberikan, kita bagi lagi sebagian menjadi dataset, data uji, dan sebagian lagi menjadi data latih yang sebagai modelnya. Lanjut, untuk normalisasi fitur sebelum memasukkan data ke dalam model, coding ini digunakan untuk normalisasi ini gunanya untuk meningkatkan akurasi pada saat penerapan algoritmanya nanti. Oke, ya yang ini pertama kita implementasi algoritma decision tree. Di samping ini adalah kode programnya untuk menjalankan algoritma decision tree berdasarkan dataset yang telah diberikan. Yang ini adalah untuk algoritma random forest-nya, masih dengan dataset yang sama karena kita akan membandingkan akurasi dari ketiga algoritma yang kita coba implementasikan. Yang satu lagi ada algoritma logistic regression. Seperti ini kode programnya. Yang dijalankan sebenarnya bisa tampil hasil seperti yang di kanan bawah ini. Oke, nah yang terakhir kita lakukan evaluasi kinerja terhadap ketiga algoritmanya biar kita dapat melihat plot confusion matrixnya untuk ketiga model dan memahami lebih baik kinerjanya. Oke, nah ini adalah hasil analisis algoritmanya. Decision tree performa paling rendah dengan akurasi 81,17%. Kelas dengan performa tertinggi adalah kelas 0 dan 3. Precision dan recall cukup variatif dan menyebar kepada semua kelas. Lanjut, di random forest, performa cukup tinggi dengan akurasi 87,17%. Kelas dengan performa tertinggi adalah kelas 0 dan 3, masih sama dengan decision tree. Terus precision dan recall variatif, namun dengan rentang lebih pendek antar kelas. Yang terakhir ada logistic regression dengan performa paling tinggi dengan akurasi 95,83%. Dengan performa tertinggi adalah kelas 0 dan 3, masih sama seperti decision tree dan random forest. Precision dan recall-nya stabil, hampir stabil antara kelas. Dapat kita lihat pada matriks di atasnya. Oke, kesimpulan hasil analisis algoritmanya. Yang pertama, decision tree memberikan interpretasi yang baik, tetapi mungkin overfit jika tidak diatur atau dikonfigurasi dengan baik. Yang kedua, random forest biasanya memberikan kinerja yang sangat baik karena merupakan ensemble dari beberapa pohon keputusan. Dan yang ketiga adalah logistic regression, memberikan wawasan jika ada hubungan linear antara fitur dan target, meskipun mungkin kurang performa pada data yang sangat kompleks. Dari hasil analisis kita dapat memilih model yang paling sesuai untuk masalah berdasarkan kinerja akurasi, presisi, dan recall. Jika semua metrik tersebut sesuai dengan kebutuhan, model tersebut dapat digunakan untuk prediksi lebih lanjut atau diintegrasikan ke aplikasi nyatanya.
Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.